Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan dan kali ini saya akan memaparkan 5 flow engine system. Yang dimulai dari starting and charging system, dimulai dari key switch yang dinyalakan yang memberikan arus kecil pada relay, dan kemudian relay akan menyalurkan arus besar yang berasal dari aki ke starter motor. Kemudian starter motor akan menyalakan solenoid yang akan mendorong pinion gear yang membuat starter motor akan menyalakan flywheel. Kemudian flywheel yang terhubung oleh crankshaft akan memutar alternator yang membuat alternator akan memberikan arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian di dalam alternator pun terdapat rectifier yang akan mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah, arus AC menjadi arus DC. Kemudian akan terjadi dua kemungkinan di sini. Yang pertama itu arus DC akan dikirimkan ke seluruh mesin yang komponennya membutuhkan energi listrik. Kemudian yang kedua adalah mengembalikannya ke aki. Selanjutnya adalah fuel system, dimulai dari fuel yang ditarik oleh pompa dari fuel tank yang akan melewati filter pertama yang akan menyaring kotoran kasar dan partikel besar dari bahan bakar sebelum masuk ke dalam sistem. Kemudian akan melewati pompa yang menariknya. Setelah itu akan kembali lagi ke filter kedua yang akan membersihkannya kembali, dan ini adalah water separator yang akan memisahkan antara air dan fuel. Kemudian ini akan melewati high pressure line yang kemudian akan masuk ke dalam fuel injection pump. Di sini cukup banyak komponen, seperti ada plunger yang akan memberikan tekanan kepada bahan bakar, governor yang akan mengatur kecepatan mesin dengan menyesuaikan posisinya, kemudian timing device yang akan mengatur waktu injeksi, kemudian delivery valve yang akan mengatur arah dari bahan bakar. Karena di sini akan terjadi dua kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama adalah diarahkan ke ruang pembakaran, dan kemungkinan kedua akan dikembalikan lagi ke fuel tank karena berlebihan. Selanjutnya, karena pembakaran membutuhkan 3 komponen penting, yaitu bahan bakar, panas, juga udara, lebih tepatnya oksigen. Selanjutnya adalah air intake and exhaust. Yang pertama di sini ada pre-cleaner, tempat pembersihan awal dari pembersihan udara dari debu-debu dan kotoran besar lainnya. Kemudian di sini ada cleaner yang akan menjadi pembersihan lanjutan. Kemudian setelah dibersihkan, udara akan dialiri melalui hose yang akan menuju turbocharger. Di sini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah kompresor, menjadi tempat menambah tekanan udara, dan turbin yang berfungsi untuk menggerakkan kompresor dari tenaga sisa dari pembakaran. Jadi turbin yang telah menambah tekanan udara akan mengalirkan udara melalui intake manifold yang menuju ke ruang pembakaran. Setelah terjadi pembakaran, udara akan dikeluarkan melalui exhaust manifold yang akan menuju ke turbin, dan turbin akan mendapatkan tenaganya untuk menggerakkan kompresor. Kemudian udara tersebut akan dialirkan melalui muffler yang akan menyaring suara juga gas emisi agar menjadi ramah lingkungan. Kemudian exhaust tempat keluar dari udara. Karena terjadi cukup banyak gesekan dalam proses pembakaran, hal ini dapat menyebabkan korosi dalam beberapa komponen. Maka dari itu dibutuhkanlah lubrication system. Dimulai dari oil pan yang fungsi sebagai penampungan oli yang akan ditarik oleh oil pump. Sayangnya itu ada di dalam, jadi saya tidak bisa menunjukkannya. Dan oli tersebut juga akan melewati inlet screen yang itu juga di dalam, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran-kotoran seperti serpihan besi yang terjadi akibat korosi atau gumpalan-gumpalan oli, yang kemudian akan melewati pompa dan kemudian akan masuk ke dalam oil filter yang akan membersihkan kembali oli. Di sini akan terjadi 2 kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama akan dialirkan ke turbocharge untuk melumasi turbocharge, yang kemungkinan kedua akan masuk ke dalam engine gallery yang akan melumasi engine gallery. Kemudian 2 kemungkinan itu akan kembali ke 1 kemungkinan lagi, yaitu kembali ke oil pump dengan turbocharge yang melewati hose ini, dan yang dalam engine gallery akan melewati bagiannya sendiri. Dalam semua proses itu pasti beberapa bagian atau beberapa komponen akan menjadi pemanasan. Maka dari itu terciptalah cooling system. Dimulai dari pump yang akan memompa coolant ke engine gallery yang akan mendinginkan engine, kemudian akan dialirkan ke thermostat. Di sini terjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bila coolant panas, coolant akan dialirkan ke radiator, kemudian akan didinginkan dalam radiator bersama dengan fan.
Kemudian akan diputar kembali dalam urutan tadi, dan kemungkinan kedua adalah ketika coolant tidak panas, coolant akan secara langsung dialirkan menuju pump dan dialirkan lagi ke urutan tadi. Sedikit catatan, ketika coolant terlalu panas di radiator, coolant akan dialirkan menuju reservoir.